Perlukah sebenarnya kita mengkonsumsi BCAA? Itu pertanyaan paling utamanya ya. Loh, kok ini ada kandungan pre-workout juga ya? Ada alerginya juga ya. Jadi ada apa sebenarnya dengan rasio 3:1:2 ini? Berarti cuma buat 9 kali minum dong. Kayaknya ada yang salah nih. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center. Gimana kabarnya hari ini? Udah pada mandi? Kali ini kita pengen ngebedah suplemen apa lagi ya? Whey udah, isolate juga udah, casein udah, pre-workout juga ada ya, juga udah ya. BCAA, kayaknya asik nih ya. Ada yang belum tahu BCAA, terus apa keuntungannya buat kita? Dan pertanyaan yang paling krusialnya adalah, apakah perlu kita mengkonsumsi BCAA? Untuk ngebahas ini semua, sebelumnya yang belum subscribe atau yang cuman stalking doang terus hilang, boleh lah ya kalian klik tombol subscribe-nya biar kalian gak ribet buat nge-stalking updatean video gua yang terbaru ya. Dan buat yang udah subscribe dan para subscriber semua yang udah nyemangatin gue sampai sekarang, makasih banyak buat kalian semua. Jasa kalian memang sangat luar biasa untuk channel ini. Apa kita adain giveaway ya? Kayaknya menarik ya. Oke, kembali ke inti pembahasan. Branched chain amino acid atau disingkat dengan BCAA yang terdiri atas 3 asam amino esensial, leusin, isoleusin, dan valin. Nah, pasti nggak familiar kan dengan kandungan ini? Yaps, karena susu suplemen saat ini itu rata-rata udah mengandung 3 asam amino esensial tadi ya. Kalau kita totalkan ketiganya, ya itulah namanya BCAA. Tapi ada juga sih ya suplemen yang belum mengandung BCAA. Tapi tenang, karena BCAA sendiri ada suplemennya juga nih secara terpisah atau suplemen khususnya juga. Ini dia BCAA energi dari MusclePharm. Jadi di sini gua pengen nge-review BCAA dari merek ini dulu ya. Sebenarnya MusclePharm itu sendiri ada punya 2 jenis suplemen BCAA ya. Yang pertama yaitu BCAA yang memang fokus ke kandungan BCAA-nya dengan perbandingan 3:1:2, bentuknya ya kapsul ya. Dan juga ada BCAA energi yang kayak gua pegang ini. Bedanya apa? Kalau kita lihat suplemen fact-nya, BCAA-nya juga perbandingannya 3:1:2 juga ya. Tapi ada tambahan kandungan energi kompleks dari kafein anhidrous, green tea, dan juga panak ginseng. Loh, kok ini ada kandungan pre-workout juga ya? Berarti ini suplemen bisa sekalian kan buat pre-workout? Yaps, bisa banget sob. Karena petunjuk pemakaiannya juga diterangkan nih, bisa dikonsumsi 30-45 menit sebelum kalian latihan. Saat latihan pun juga bisa, atau setelah kalian latihan juga bisa digunakan. MusclePharm sendiri itu adalah perusahaan suplemen yang berbasis di Colorado ya, USA. Yang udah banyak ya jenis suplemennya buat penunjang binaragawan. Tapi kalau di sana itu merek ini paling dikenal karena lini suplemen combatnya ya. Mereka seperti Combat Whey dan protein bar Combat Crunch. Oleh sebab itu MusclePharm ini sering mensponsori atlet-atlet MMA di luar sana. Sekarang kita bahas soal kalorinya ya. Kalau di MP BCAA yang kapsulan itu nggak ada tuh dijelasin kalorinya. Nah, kalau di sini nih ada dijelasin ya kalorinya. Nah, per servingnya itu cuma 5 kalori doang dan kalian sudah mendapatkan total 6 gram BCAA per servingnya. Lumayan ya. Walaupun sebenarnya di kemasan whey protein juga ada tuh BCAA-nya. Yang malah ada yang nyampe 8 gram malahan BCAA-nya. Kebayang nggak? Nah, di kemasan ini juga dikasih tahu ya warning alergen ya. Ada alerginya juga ya. Suplemen ini dibuat pakai fasilitas atau alat yang sama dengan memproses susu dan juga senyawa lain yang bisa mengandung alergen. Jadi di sini sebenarnya mereka ini lebih takut karena menggunakan alat yang sama dengan yang memproduksi susu yang mengandung alergen. Kali aja kan tiba-tiba ada yang alergi, padahal kandungannya bukan susu atau kacang-kacangan, tapi sebenarnya pengolahannya di alat yang sama. Kalau di kemasan aslinya di sini yang pakai bahasa Inggris itu nggak dijelasin soal komposisi yang lebih detail. Tapi kalian bisa lihat di tulisan dari importirnya. Nih, ada tulisan label dari importirnya ya. Di situ ada ditulis tuh maltodextrin dan juga isolate whey protein. Jadi ada apa sebenarnya dengan rasio 3:1:2 ini? Memang benar bahwa sebagian besar suplemen BCAA lebih menyukai rasio 2:1:1 ya.
atau terkadang 3:1:1. Leusin adalah asam amino yang terikat erat dengan sintesis protein otot. Mencegah kerusakan otot dan juga merangsang pertumbuhan otot mungkin merupakan prioritas nomor 1 bagi kebanyakan orang yang menggunakan BCAA. Maka dari itu, leusin yang ada di suplemen itu bisa mencapai 3 gram. Dan itu sangat luar biasa dong ya buat sintesis protein otot. So, pertumbuhan otot bakal lebih cepat juga dong pastinya. Valin dan isoleusin ini biasanya mengikuti dalam jumlah yang sama. Valin memiliki hubungan yang lebih kuat dengan daya tahan otot atau yang bisa kita bilang itu resistance ya. Biar kita bisa latihan lebih lama dan juga ya nggak terlalu nyeri dan bisa mengangkat beban lebih berat. Valin ini juga membantu kita lebih fokus saat latihan. Dan kandungan valin di suplemen ini udah 2 gram aja ya. So bakal ngebantu banget buat kalian yang latihan ya. Biar fokus dan resistennya itu lebih meningkat. Sementara isoleusin memiliki hubungan yang lebih baik dengan fat loss. Nah, dari ketiga komponen BCAA tadi, leusin yang paling penting untuk merangsang sintesis protein dalam jaringan otot. Apapun itu, mengkonsumsi leusin atau BCAA jelas menguntungkan buat binaragawan dong. Apalagi jika ia berada dalam program cutting ya. Ini yang sering orang bilang, lu kan lagi cutting, harusnya otot lu juga ngecil dong. Kok ini malah gede ya? Mereka belum tahu aja lagi ya apa yang mereka makan. Produk ini dibuat di fasilitas yang disertifikasi oleh Good Manufacturing Practice atau GMP. Jangan tanya lagi ya soal fasilitas dan teknologi buat nyiptain produk ini. Sekelas luar negeri, USA lagi. Untuk sertifikat kehalalannya atau yang lainnya, gua belum nemu ya. Kali aja kan ada teman-teman yang udah tahu soal ini, bisa kita diskusikan di kolom komentar di bawah ya. Soalnya ini produk luar, jadi ya mereka mah biasanya kan bodo amat soal itu. Nah, untuk izin dari BPOM-nya sendiri di sini sudah ada ya. Dan juga sudah gua cek ya di situs BPOM-nya dan ternyata sudah mengantongi izin dari BPOM-nya ya. Di sini diimpor oleh CV Alam Organik Makmur ya, Tangerang. Ingat, ini produk mengandung kafein atau stimulan lain yang perlu kalian waspadai jika kalian meningkatkan porsinya. Kali aja kan pengen kan BCAA yang banyak biar ototnya cepet gede, ya kan? Langsung ambil 3 scoop. Janganlah ya. Kalau dari petunjuk sini ya, yang tulisan Indonya ya, dari importirnya sendiri, di situ tertulis campurkan 30 gram BCAA, MPBCAA ini ke dalam 700 sampai 1000 ml air dingin. Tunggu dulu. 30 gram ya. Satu botol ini kan isinya 270 gram ya. Berarti cuma buat 9 kali minum dong. Kayaknya ada yang salah nih. Oh, di kemasan botolnya itu satu skopnya itu 9 gram dan ini buat 30 kali minum. Mungkin di sini ada kesalahan cetak ya bahasa Indonesianya ya atau ketuker ya kan. Jadi di sini sebenarnya sudah disediakan ya skopnya, kecil ya skopnya, tapi ya sebenarnya nggak kecil-kecil amat ya. Nih ya, bukan 30 gram. Soalnya kalau yang 30 gram itu skopnya ya hampir sama dengan ukuran skop buat minum susu whey ya. Nah, untuk varian rasanya gue di sini pegang yang blue raspberry ya. Kayaknya enak ya. Mari kita bikin. Nah, terus kita taruh di sini. Wah, kita taruh 1 skop. Dah cukup 1 skop aja. Apa? Mau 3 skop? Wah, jangan ya, bertahap ya. Keren ya, warnanya keren. Dan tara, inilah hasilnya. Loh, warnanya kok coklat ya, kayak warna bir ya. Ada busa-busanya juga ya kan. Padahal kan ekspektasinya itu kan blue raspberry ya, berarti warnanya tuh blue ya, biru dong. Tapi ya sudahlah, mari kita coba ya, mari kita nikmatin dulu nih. Asem. Rasanya menurut gua ini malah nggak terlalu ngena ya raspberry-nya ya. Ini malah hampir kayak rasa lemon deh ya. Kalau kalian pernah minum teh lemon, nah itu rasanya kayak gitu tuh ya. Atau mungkin lidah gua yang mulai tidak sensitif membedain rasa. Atau mungkin karena keseringan nyicip macam-macam suplemen ya. Tapi overall menurut gua ini rasanya masih bisa gua nikmatin dan enak ya, ada asem-asemnya juga. Ini gue kasih tips buat kalian ya, yang anak gym yang pengen dugem. Lu bekal ini aja nih ya. Nah ini aja nih, tinggal lu kocok ya, terus lu taruh di cangkir. Penampakannya lu kayak minum bir dah. Ada busa-busanya juga ya kan, bir BCAA. Bercanda lah ya, jangan anggap serius.
Oke, sekarang kita lanjut ke tahap kesimpulan nih ya. Perlukah sebenarnya kita mengkonsumsi BCAA? Itu pertanyaan paling utamanya ya. Rata-rata orang dewasa itu perlu mendapatkan asupan BCAA itu minimal 9 sampai 12 gram setiap harinya. Ini kira-kira setara dengan 100 gram daging sapi ditambah dengan 100 gram dada ayam. Sanggup nggak? Sementara untuk orang yang ingin membangun otot, BCAA yang dibutuhkan adalah sekitar 10 sampai 20 gram per hari. Bahkan ada yang bisa lebih. Berapa ratus gram itu ya daging sapinya. Selain dari makanan, asupan BCAA untuk membentuk otot juga bisa didapatkan dari suplemen. So, tenang ya di sini ya. Suplemen juga bisa mengandung BCAA kok sekarang. So, jika kalian udah memenuhi 20 gram BCAA sehari, sebenarnya kalian ya nggak perlu ya beli suplemen BCAA secara khusus ya. Apalagi di suplemen whey itu juga biasanya kan terkandung BCAA tuh yang tergolong tinggi juga. Apalagi kalian pakai beberapa skop per harinya tuh suplemen whey-nya. Tapi jika asupan BCAA kalian anggap belum mencukupi, nah maka kalian perlu asupan tambahan dari suplemen buat memenuhi kebutuhan BCAA kalian sehari-hari ya, biar otot kalian gak nyusut ya, apalagi buat yang sedang cutting. Nah, suplemen ini mengandung energi kompleks yang sebenarnya malah cocok buat kalian yang lagi nggak ada pre-workout ya, atau pengen pre-workout sekaligus yang mengandung BCAA. Ini adalah salah satu yang gue rekomendasikan buat kalian. Kita belum ngebahas soal harga ya. Dari harganya yaitu kisaran 350 ribuan ya, bisa kalian cari di online shop. So per servingnya sekitar 11 ribuan. Kalau gue sih mending milih whey ya, tinggi BCAA-nya. Lumayan kan, proteinnya udah dapat dan juga tinggi BCAA-nya ya kan. Kalau rentang harga segitu ya. Tapi selera orang ya beda-beda lah ya. BCAA sangat bagus dipakai sebelum latihan ya. Apalagi jika dikonsumsi bersamaan dengan karbohidrat secukupnya. Dikit aja ya. Untuk konsumsi sesudah latihan dan seterusnya, suplemen whey lebih cocok dan lebih ekonomis. Itu rekomendasi dari gua. Tapi gua dapat informasi penting lagi nih ya. Dan ini bisa kalian serap ilmunya ya. Dan menurut gua ini adalah menit paling krusial ketimbang dengan menit-menit sebelumnya. Ini berapa menit udah? Mayoritas suplemen whey itu mengandung BCAA kan di dalamnya. Tapi perlu digarisbawahi nih ya, BCAA yang ada di dalam suplemen whey itu terikat dengan molekul asam amino lainnya dan harus dipisahkan lebih dulu di dalam sistem pencernaan. Lalu baru diserap ke sistem aliran darah. Sedangkan suplemen BCAA itu sudah dalam bentuk free form ya. Atau bahasa sederhananya itu tidak terikat dengan molekul manapun dan tidak membutuhkan pencernaan lagi. Karenanya suplemen BCAA itu langsung diserap oleh tubuh dan menaikkan asam amino darah ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan whey maupun makanan. Bahkan hanya sedikit gram BCAA aja nih ya, amino dalam plasma darah itu meningkat drastis dibanding jika mengkonsumsi 30 gram whey protein. So ini buat kalian yang udah nonton video gua sampai akhir, selamat, kalian mendapatkan pencerahan baru nih ya. Atau udah tahu ya, ketimbang menonton video gua cuma setengah-setengah. Suplemen BCAA juga tidak diproses di usus kecil ya, maupun liver sebanyak whey atau makanan. Karena dari itu tuh, mengkonsumsi suplemen BCAA itu nyaris sama efektifnya dengan BCAA versi injeksi. Wah, ada yang baru tahu ya versi injeksi ya? Karena mampu terserap oleh darah dalam waktu sekejap. Maka dari itu, inilah yang membedakan kualitas dan kuantitas BCAA antara suplemen khusus BCAA ini dengan BCAA yang ada di kandungan makanan atau susu suplemen. Mungkin segitu aja ya dulu ya pembahasan video gua kali ini soal ini suplemen ya. Selebihnya jika ada yang pengen kita diskusikan atau kritikan atau masukan atau saran, silakan isi di dalam kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.